Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I hope you're always healthy. Perkenalkan, nama saya Sania Samatul Husna. Saya mahasiswa STKIP Asika Majalengka dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah MIPA dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rosilia Santi MPD. Media yang saya gunakan yaitu audiovisual atau handphone. Teknik yang saya gunakan yaitu teknik ceramah dan diskusi. Pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Republik Indonesia dengan singkatan Kemdikbud. Dahulunya bernama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan singkatan Depdiknas. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang pendidikan di Indonesia, saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem pendidikan di Indonesia. Sebelum pendidikan di Indonesia hadir, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal bagi penduduk Hindia Belanda, cikal bakal Indonesia. Meskipun terbatas hanya untuk kalangan tertentu, sistem yang mereka perkenalkan secara kasar itu sama dengan struktur yang ada di Indonesia sampai sekarang dengan beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu Europeiske School dengan singkatan ELS atau sekolah dasar bagi pribumi. Yang kedua, Middelbare Onderwijs atau dengan singkatan MULO, sekolah menengah pertama. Dan yang ketiga, Algemene Middelbare School dengan singkatan AMS, sekolah menengah atas. Sejak tahun 1930-an, Belanda memperkenalkan pendidikan formal terbatas hampir semua provinsi di Hindia Belanda. Nah, begitu teman-teman, sejarah tentang pendidikan di Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan kepada teman-teman tentang jenjang-jenjang apa saja yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, ada yang tahu apa itu jenjang pendidikan di Indonesia? Jenjang pendidikan di Indonesia adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkatan perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Nah, yang pertama yaitu jenjang pendidikan anak usia dini atau disingkat dengan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak usia 3-6 tahun yang bertujuan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, yang kedua, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun, yaitu sekolah dasar selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Dan yang ketiga, yaitu pendidikan menengah merupakan pendidikan setelah pendidikan dasar, yaitu sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan selama 3 tahun. Nah, yang keempat yaitu pendidikan tinggi atau jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diantaranya yaitu diploma, sarjana, magister, doktor, atau spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Teman-teman sudah paham kan tentang jenjang apa saja yang ada di Indonesia? Oke, lanjut ke jalur pendidikan. Apa itu jalur pendidikan? Mari kita simak penjelasannya. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan atau bisa disebut perjalanan dalam mengembangkan potensi diri peserta didik melalui proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan itu terbagi menjadi 3, yaitu formal, informal, dan non-formal. Yang pertama yaitu formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur yang kegiatannya itu sistematis, berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Pendidikan formal mencakup sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Yang kedua, informal. Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara sistematis.
Contohnya itu kursus dan pelatihan, baik itu secara online ataupun offline. Yang ketiga yaitu non-formal. Non-formal yaitu jauh pendidikan di luar formal atau sekolah. Contohnya yaitu tempat kursus, pengajian, sanggar, dan lembaga kursus lainnya. Sistem pendidikan Indonesia dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, segi waktu. Sekolah dasar itu dari mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang. Sekolah menengah pertama mulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 1 siang. Untuk SMA atau sekolah menengah atas dari mulai jam 7.30 sampai jam 2 siang. Untuk perguruan tinggi yang mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Dan yang kedua, dari segi pakaian. Untuk sekolah dasar menggunakan pakaian merah putih. Untuk sekolah menengah pertama menggunakan pakaian putih biru. Untuk sekolah menengah atas atau SMA menggunakan pakaian putih abu-abu. Untuk perguruan tinggi biasanya itu bebas asalkan sopan atau biasanya menggunakan alma mater sebagai ciri khas dari universitas tersebut. Nah, yang ketiga dari segi pemberian tugas. Anak SD dan SMP biasanya berupa pekerjaan rumah atau biasa disingkat dengan PR dan kerajinan. Untuk anak sekolah menengah atas atau SMA biasanya diberikan pekerjaan rumah, diskusi, kerajinan. Untuk perguruan tinggi biasanya diberikan tugas berupa presentasi, makalah, artikel, atau membuat video pembelajaran. Dan yang keempat dari segi kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Untuk teman-teman, ada yang tahu nggak tujuan kurikulum itu untuk apa ya? Mari simak penjelasannya. Tujuan kurikulum yaitu untuk menyesuaikan keadaan pendidik sekarang, mengevaluasi kinerja tenaga pendidik, memperbaiki sarana dan prasarana di sekolah, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.